warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang siklus akuntansi pada perusahaan jasa tahapan yang ketiga, yaitu tahap pelaporan. Yang pertama, kita akan belajar tentang laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya. Yang kedua, kita akan belajar tentang laporan perubahan ekuitas atau modal. Yang ketiga, kita akan belajar tentang neraca. Yang keempat, kita akan belajar tentang laporan arus kas. Dan yang kelima, kita akan belajar tentang catatan laporan keuangan. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak pemaparan materi yang akan Ibu sampaikan berikut ini. Kali ini kita akan melanjutkan materi kita masih tentang siklus akuntansi pada perusahaan jasa, yaitu tahap yang ketiga adalah tahap pelaporan. Pelaporan keuangan merupakan tahapan terakhir siklus akuntansi. Informasi mengenai perkembangan keuangan suatu perusahaan berupa ringkasan keuangan itu disebut dengan laporan keuangan. Laporan keuangan memuat posisi atau keadaan keuangan suatu perusahaan selama periode akuntansi tertentu. Dari laporan keuangan dapat diketahui kinerja perusahaan selama satu periode akuntansi. Yang pertama adalah laporan laba atau rugi dan penghasilan komprehensif lainnya. Setiap perusahaan didirikan bertujuan untuk memperoleh laba. Untuk menunjukkan kinerja operasional perusahaan dalam periode akuntansi tertentu, perusahaan perlu membuat laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini menggambarkan kinerja perusahaan selama satu periode akuntansi. Kita lihat yang pertama, ini adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi merupakan suatu laporan yang menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dalam suatu periode akuntansi. Ini menurut Rudianto tahun 2009. Komponen yang terdapat pada laporan laba rugi yaitu pendapatan dan beban selama satu periode akuntansi. Dengan membandingkan jumlah pendapatan dan beban, diketahui perusahaan mengalami laba atau rugi. Laporan laba rugi dalam siklus akuntansi disusun setelah penyusunan kertas kerja atau neraca lajur. Sumber penyusunan laporan laba rugi itu berasal dari kolom laba atau rugi yang terdapat pada kertas kerja. Untuk penyusun laporan laba rugi dapat mengutip seluruh saldo akun pendapatan dan akun beban dalam kolom laba rugi. Penyusunan laporan laba rugi dapat dilakukan dengan bentuk single step dan multiple step. Nah, untuk lebih memahami penyusunan laporan laba rugi bentuk single step dan multiple step, perhatikan contoh laporan laba rugi bengkel elang motor per 31 Januari 2019 berikut. Ini adalah laporan laba rugi bentuk single step. Yang pertama ada nama perusahaan dulu yaitu bengkel elang motor ya. Laporan laba rugi ini adalah periode akuntansinya yaitu periode yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2019. Ini dinyatakan dalam rupiah. Yang pertama ini ada pendapatan ya. Pendapatan jasa sebesar Rp30.150.000, pendapatan sewanya Rp8.500.000. Ini ditambahkan ya pendapatan jasa dan pendapatan sewa, maka akan ketemu jumlah pendapatannya sebesar Rp38.650.000. Kemudian yang berikutnya adalah beban usaha. Yang pertama ada beban gaji sebesar Rp10.950.000, beban listrik dan telepon sebesar Rp850.000, beban administrasi dan umum sebesar Rp750.000, beban lain-lain sebesar Rp1.050.000, beban perlengkapan sebesar Rp1.950.000, beban penyusutan peralatan sebesar Rp1.855.000, beban penyusutan kendaraan sebesar Rp2.250.000, beban sewa sebesar Rp2 juta, dan beban iklan sebesar Rp650.000. Nah, keseluruhan beban ini dijumlahkan ya, jadi total jumlah beban secara keseluruhan adalah sebesar Rp22.335.000. Jumlah pendapatan dikurangi dengan jumlah beban, maka akan ketemu laba usahanya. Rp38.650.000 ini jumlah pendapatan dikurangi jumlah bebannya Rp22.335.000, maka laba usaha yang diperoleh yaitu sebesar Rp16.315.000. Ini adalah laporan laba rugi bentuk single step ya.
Nah, yang kedua ini adalah laporan laba rugi bentuk multiple step. Yang pertama tetap harus ada nama perusahaannya itu Bengkel Motor. Kemudian laporan laba rugi, ini periode akuntansinya, kemudian dinyatakan dalam ya. Yang pertama ini adalah pendapatan usaha. Pendapatan usahanya yang pertama adalah pendapatan jasa ya sebesar Rp30.150.000. Kemudian ini adalah pendapatan di luar usahanya, ada pendapatan sewa sebesar Rp8.500.000. Kemudian pendapatan usaha dan pendapatan di luar usaha itu ditambahkan, maka akan ketemu jumlah pendapatannya sebesar Rp38.650.000. Kemudian yang berikutnya adalah beban usaha. Ya, beban usaha di sini dibagi atau dibedakan menjadi dua. Di sini ada beban usaha dan beban di luar usaha. Nah, beban usaha ini meliputi beban gaji, ya, kemudian beban listrik dan telepon, beban administrasi umum, beban lain-lain, beban perlengkapan, beban penyusutan peralatan, beban penyusutan kendaraan, beban sewa. Kemudian beban di luar usaha meliputi beban iklan. Ini adalah jumlah nominal beban yang dikeluarkan ya. Seluruh beban ini dijumlahkan di total ya dari beban gaji sampai dengan beban iklan, maka ketemulah jumlah bebannya sebesar Rp22.335. Kemudian jumlah pendapatan dikurangi jumlah beban, maka akan ketemu laba usahanya sebesar Rp16.315.000. Oke, jadi ini adalah bentuk laporan laba rugi bentuk multiple step. Selanjutnya, ini adalah penghasilan komprehensif lainnya, yang kedua ya. Berdasarkan Statement of Financial Accounting Concept atau SFAC nomor 6, penghasilan komprehensif itu adalah perubahan dalam ekuitas entitas selama satu periode akuntansi sebagai akibat dari transaksi dan peristiwa serta keadaan-keadaan lainnya yang bukan bersumber dari pemilik. Penghasilan komprehensif lainnya ini meliputi seluruh perubahan dalam ekuitas yang terjadi sepanjang satu periode akuntansi. Tidak termasuk perubahan yang disebabkan oleh investasi pemilik dan distribusi pemilik. Dengan demikian, penghasilan komprehensif ini mencerminkan keseluruhan ukuran perubahan kekayaan atau ekuitas perusahaan sepanjang periode akuntansi. Ini menurut Henry tahun 2013. Nah, komponen penghasilan komprehensif lainnya itu adalah komponen yang terdapat dalam penghasilan komprehensif lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama adalah penyesuaian atas transaksi atau pengukuran uang mata uang asing. Nah, adanya keuntungan atau kerugian yang timbul sebagai akibat perubahan nilai tukar mata uang asing itu tidak akan masuk penghitungan laba bersih, tetapi akan masuk penghasilan komprehensif yaitu sebagai laba komprehensif lainnya. Yang kedua, keuntungan atau kerugian yang belum direalisasikan atas sekuritas yang tersedia untuk dijual. Nah, pada saat perusahaan membeli saham dan obligasi dari perusahaan lain, tetapi bukan secara aktif untuk diperjualbelikan dan dijual ketika kebutuhan kas meningkat, nah sekuritas investasi ini diklasifikasikan sebagai sekuritas yang tersedia untuk dijual atau available for sale securities ya. Keuntungan atau kerugian yang timbul akan dilaporkan sebagai bagian dari penghasilan komprehensif yaitu laba komprehensif lainnya. Nah, yang ketiga, keuntungan atau kerugian yang ditangguhkan atas instrumen keuangan derivatif. Instrumen keuangan derivatif ini melindungi perusahaan dari kemungkinan resiko yang timbul sebagai akibat perubahan harga, tingkat suku bunga, maupun nilai tukar mata uang asing. Perubahan nilai instrumen keuangan derivatif ini menimbulkan keuntungan atau kerugian yang belum direalisasikan. Ini akan dilaporkan terlebih dahulu sebagai bagian dari penghasilan komprehensif yaitu penghasilan komprehensif lainnya. Yang kedua, menyusun penghasilan komprehensif lainnya. Financial Accounting Standards Board atau FASB ini memutuskan penghasilan komprehensif lainnya itu dapat disusun sebagai berikut ya menurut Henry tahun 2013. Yang pertama, dapat digabung dalam laporan laba rugi tetapi setelah penyajian saldo laba bersih. Ini adalah contohnya ya bentuk penyusunan penghasilan komprehensif lainnya ketika digabung dalam laporan laba rugi. Di sini ada nama perusahaannya kita tuliskan, kemudian laporan laba rugi ini sebagian ya, kemudian periode akuntansinya juga kita tuliskan. Nah, di sini ada laba dari operasi berlanjut, kemudian kita catatkan nominalnya. Operasi yang dihentikan itu meliputi kerugian operasi dari divisi yang dihentikan atau bersih setelah pajak ya. Kemudian keuntungan dari penjualan komponen bersih setelah pajak juga.
Kemudian yang berikutnya laba sebelum pos-pos luar biasa. Kemudian kerugian luar biasa itu adalah bersih setelah pajak juga dihitungnya. Kemudian akan ketemu nanti laba bersihnya. Nah, laba komprehensif lainnya itu bersih setelah pajak ya, itu meliputi kerugian yang belum direalisasi sekuritas yang tersedia untuk dijual, keuntungan yang ditangguhkan instrumen keuangan derivatif, maka nanti akan ketemu laba komprehensifnya. Nah, laba perusahaan biasa itu biasanya meliputi operasi berlanjut, kerugian operasi dari divisi yang dihentikan, keuntungan dari penjualan komponen bisnis, kerugian luar biasa, maka nanti akan ketemu hasil akhirnya adalah laba bersihnya. Nah, jika disajikan secara terpisah dalam laporan laba komprehensif, ya, ini modelnya seperti ini. Ini ada nama perusahaannya, ini laporan laba rugi sebagian ya, periode yang berakhir ini dituliskan di sini periode akuntansinya. Nah, di sini yang pertama dicantumkan adalah, dia lebih simpel di sini ya, lebih pendek. Laba bersihnya, kemudian laba komprehensif lainnya, ini bersih setelah pajak juga, meliputi kerugian yang belum direalisasi sekuritas yang tersedia untuk dijual, kemudian keuntungan yang ditangguhkan instrumen keuangan derivatif, nanti akan ketemulah laba komprehensifnya. Jadi ini lebih simpel dia ya. Nah, yang kedua, laporan perubahan ekuitas atau modal. Laba atau rugi yang diperoleh perusahaan ini akan berpengaruh terhadap perubahan modal. Apabila perusahaan memperoleh laba, modal perusahaan akan bertambah. Sebaliknya, apabila perusahaan mengalami kerugian, modal perusahaannya akan berkurang. Perubahan modal tersebut dapat diketahui dengan menyusun laporan perubahan modal atau laporan perubahan ekuitas. Kita lihat terlebih dahulu pengertian laporan perubahan ekuitas atau modal. Laporan perubahan modal atau ekuitas ini menunjukkan perubahan modal pemilik atau laba yang tidak dibagikan dalam suatu periode akuntansi akibat transaksi usaha selama periode tersebut. Laporan perubahan modal ini menggambarkan jumlah modal yang diinvestasikan pada perusahaan, besarnya laba atau rugi yang dihasilkan perusahaan, dan saldo modal akhir perusahaan. Perubahan modal suatu perusahaan tidak hanya dipengaruhi oleh laba atau rugi, tetapi dapat dipengaruhi adanya penambahan investasi dan pemilik mengambil harta perusahaan untuk keperluan pribadi. Selanjutnya, kita akan menyusun laporan perubahan ekuitas atau modal. Data yang digunakan untuk menyusun laporan perubahan modal ini bersumber dari kertas kerja yang terdiri atas akun modal, laba usaha, dan brief. Nah, berikut ini merupakan laporan perubahan modal bengkel uang motor per 31 Januari 2019. Yang pertama kita tuliskan dulu nama perusahaannya adalah bengkel uang motor, kemudian laporan perubahan ekuitas atau modal ya, kemudian periode akuntansinya kita catatkan, yaitu periode yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2019. Modal tanggal 1 Januari 2019 adalah sebesar Rp55.300.000. Kemudian laba bersih yang didapatkan yaitu sebesar Rp16.315.000. Kemudian ada pengambilan untuk keperluan pribadi ya atau PRIP sebesar 1 juta. Jadi laba bersih dikurangi PRIP maka akan ketemulah besar tambahan modalnya yaitu sebesar Rp15.315.000. Nah, modal di awal 1 Januari 2019 ini ditambahkan dengan tambahan modal, maka akan ketemulah modal akhirnya tanggal 31 Januari 2019 yaitu sebesar Rp7.615.000. Selanjutnya kita akan belajar ketiga yaitu tentang neraca. Gambaran mengenai posisi keuangan perusahaan dapat diketahui melalui neraca. Neraca disusun berdasarkan aturan atau urutan tertentu sesuai likuiditas tiap-tiap akun tersebut. Neraca sangat penting bagi pemakai informasi keuangan untuk mengetahui kondisi kesehatan keuangan perusahaan. Kita lihat terlebih dahulu pengertian neraca. Nah, setelah menyusun laporan perubahan modal, perusahaan dapat menyusun neraca pada akhir periode akuntansi tersebut. Neraca terdiri atas beberapa komponen, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah harta atau aset, yaitu kekayaan yang dimiliki perusahaan untuk menjalankan kegiatan operasional perusahaan. Harta dapat digolongkan menjadi harta lancar, investasi, harta tidak lancar, dan harta tidak berwujud. Yang kedua, utang atau liabilitas, yaitu kewajiban perusahaan untuk membayar kepada pihak lain sejumlah uang, barang, atau jasa pada masa depan akibat transaksi yang dilakukan perusahaan pada masa lalu.
Nah, utang terdiri atas utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Nah, yang ketiga yaitu modal atau ekuitas, yaitu bukti penyertaan dan kepemilikan dari pihak-pihak yang telah menanamkan uangnya di perusahaan. Modal merupakan kewajiban perusahaan untuk membayar kepada pemilik perusahaan dalam bentuk dividen atau pengembalian modal. Selanjutnya, kita akan belajar menyusun neraca. Sumber data untuk membuat neraca dapat diambil dari kertas kerja. Saldo harta atau aset dapat diambil dari kolom neraca di sisi debit. Saldo utang atau liabilitas dapat diambil dari kolom neraca di sisi kredit. Saldo modal atau ekuitas dapat diambil dari laporan perubahan modal atau modal akhir. Nah, neraca dapat disusun dalam bentuk stafel atau skontro. Neraca bentuk stafel. Nah, neraca bentuk stafel ini merupakan laporan yang menyajikan harta atau aktiva, utang, dan modal dengan urutan penyusunan dari atas ke bawah. Harta di bagian atas serta utang dan modal di bagian bawah. Nah, berikut disajikan neraca data kertas kerja bengkel elang motor untuk periode 31 Januari 2019. Jadi ini adalah neraca bentuk stafel ya yang dibuat berdasarkan data dari kertas kerja bengkel elang motor. Yang pertama dituliskan terlebih dahulu nama perusahaannya adalah bengkel elang motor, kemudian kita tuliskan keduanya di sini neraca. Ini periode akuntansinya per 31 Januari 2019 dinyatakan dalam ribuan rupiah. Jadi yang pertama tadi yang kita catatkan terlebih dahulu di bagian paling atas ini adalah kelompok harta ya, meliputi harta lancar. Harta lancar ini tadi yang pertama yaitu meliputi kas sebesar 28.200, piutang usaha sebesar 4.100, perlengkapan sebesar 4.800, sewa dibayar di muka sebesar 10.000 dan iklan dibayar di muka sebesar 170. Kemudian harta lancar ini harus kita jumlahkan, kita totalkan secara keseluruhan, maka akan ketemulah jumlah harta lancarnya sebesar 47.270. Masih di kelompok harta, berikutnya ini adalah harta tidak lancar, yaitu meliputi peralatan sebesar 18.650 dikurangi dengan akumulasi penyusunan peralatan sebesar 1.865, maka besarnya nominal peralatan berubah menjadi 16.765. Kemudian kendaraan sebesar 22.400 dikurangi dengan akumulasi penyusunan kendaraan sebesar 2.240, maka jumlah nominal kendaraannya berubah menjadi 20.160. Kemudian jumlah peralatan dan kendaraan ini ditambahkan ya, maka akan ketemulah jumlah harta tidak lancarnya sebesar 36.945 rupiah. Jumlah harta lancar ditambah dengan jumlah harta tidak lancar, maka akan ketemu jumlah harta total secara keseluruhan yaitu sebesar 84.215. Selanjutnya adalah utang dan modal ya. Kelompok utang dan modal ini yang pertama terdiri dari utang jangka pendek, yaitu ada utang usaha sebesar 1.500, utang gaji sebesar 2.100, kemudian ini ditambahkan antara utang usaha dan utang gaji, yaitu akan ketemu jumlah utang jangka pendeknya sebesar 3.600. Kemudian utang jangka panjang ini meliputi utang bank sebesar 10.000. Jumlah utang jangka pendek ditambah dengan utang jangka panjang ya, maka akan ketemulah jumlah utang secara keseluruhan sebesar 13.600. Yang terakhir yaitu modal bilang yaitu sebesar 70.615. Jumlah utang dan jumlah modal ditambahkan maka akan ketemulah jumlah utang dan modalnya sebesar 84.215. Jadi antara jumlah harta dan jumlah utang dan modalnya ini sama, jumlahnya sama-sama 84.215. Dan yang kedua ini adalah neraca bentuk skontro. Neraca bentuk skontro ini merupakan laporan yang menyajikan akun harta, utang, dan modal dalam dua kolom bersebelahan. Pada sisi kolom kiri diisi dengan akun harta, sementara itu pada sisi kolom kanan diisi akun utang dan modal. Perhatikan contoh neraca bentuk skontro data kertas kerja bengkel elang motor untuk periode 31 Januari 2019 berikut. Kita tuliskan nama perusahaan dulu ya, bengkel elang motor, neraca per 31 Januari 2019 dalam ribuan rupiah.
Di kolom sebelah kiri meliputi harta, terdiri dari harta lancar. Ya, harta lancar ini meliputi kas sebesar 28.200, piutang usaha sebesar 4.100, perlengkapan sebesar 4.800, sewa dibayar di muka sebesar 10.000 dan iklan dibayar di muka sebesar 170. Harta lancar ini ditambahkan secara keseluruhan, maka akan ketemulah jumlah harta lancarnya sebesar 47.270. Selanjutnya, harta tidak lancar ini meliputi peralatan sebesar 18.650 dikurangi akumulasi penyusunan peralatan sebesar 1.865, maka peralatannya akan berubah, nilai nominalnya berubah menjadi 16.745. Kemudian, kendaraan sebesar 22.400 dikurangi dengan akumulasi penyusunan kendaraan sebesar 2.240, maka jumlah nominal kendaraannya di sini berubah ya menjadi 20.160. Peralatan dan kendaraan ditambahkan, maka akan ketemulah jumlah harta tetapnya sebesar Rp36.945. Jumlah harta lancar ditambah dengan jumlah harta tetap, maka akan ketemu jumlah hartanya secara keseluruhan yaitu sebesar 84.215. Selanjutnya, di sisi sebelah kanan ini adalah kolom yang berisi tentang utang dan modal. Yang pertama, utang jangka pendek, yaitu meliputi utang usaha sebesar 1.500, utang gaji sebesar 2.100, kemudian ini ditambahkan ya utang usaha dan utang gaji, maka akan ketemulah jumlah utang jangka pendeknya sebesar 3.600. Kemudian utang jangka panjang ini meliputi utang bank sebesar 10.000, jumlah utang jangka pendek dan jumlah utang jangka panjangnya ditambahkan, maka akan ketemu jumlah utang secara keseluruhan yaitu sebesar 13.600. Kemudian modal gilang sebesar 70.615. Nah, jumlah utang dan jumlah modal ditambahkan, akan ketemu jumlah utang modalnya total keseluruhan adalah sebesar 84.215. Jadi jumlahnya sama yang antara harta dan utang dan modalnya ya, sama 84.215. Selanjutnya yang keempat adalah laporan arus kas. Laporan arus kas merupakan salah satu bagian dari laporan keuangan. Laporan arus kas disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam memperbaiki kinerja perusahaan. Laporan arus kas adalah laporan keuangan suatu perusahaan yang menyajikan arus kas masuk dan keluar dalam satu periode akuntansi. Laporan yang digunakan untuk menyusun laporan arus kas adalah laporan laba rugi dan neraca. Isi laporan arus kas terdiri atas 3 aktivitas, yaitu aktivitas operasional, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Laporan arus kas dapat dibuat dalam 2 metode, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Kita lihat yang pertama, yaitu metode langsung. Penyusunan laporan arus kas dengan metode langsung dapat menunjukkan penambahan atau pengurangan kas dari aktivitas perusahaan, yaitu aktivitas operasional, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Contoh laporan arus kas perusahaan jasa metode langsung itu adalah sebagai berikut. Ini adalah contoh laporan arus kas metode langsung, seperti ini formatnya ya. Di sini ada nama perusahaannya PT ABC, laporan arus kas untuk tahun yang berakhir per 31 Januari 2019 dinyatakan dalam ribuan rupiah. Yang pertama adalah ada kelompok penerimaan kas dari kegiatan operasional meliputi penerimaan dari langganan, ya, kemudian penerimaan dari penjualan surat harga, kemudian penerimaan utang, ya, kemudian nanti dijumlahkan ditaruh di sini ya letaknya ya. Jumlah total penerimaan kas dari kegiatan operasional, kemudian pengeluaran kas dari kegiatan operasional ini meliputi pembayaran gaji, pembayaran bunga, ya, pembayaran pajak penghasilan, kemudian pembelian perlengkapan, utang usaha, kemudian nanti semua pengeluaran kas dari kegiatan operasional dijumlahkan diletakkan di sini. Kemudian penerimaan kas dikurangi dengan pengeluaran kas, maka nanti akan ketemulah arus kas masuk dari kegiatan operasional, akan di sini ya jumlahnya. Kemudian arus kas masuk dari investasi, penjualan gedung, ya, kemudian pembelian gedung, pembelian peralatan, ini nanti dijumlahkan juga ya, diletakkan di sini.
Kemudian arus kas masuk dari investasi ini adalah arus kas masuk dari kegiatan pendanaan ya, meliputi penjualan saham, pembayaran dividen ya. Kemudian nanti dijumlahkan, letakkan di sini ini adalah arus kas keluar dari pendanaan. Kemudian yang berikutnya adalah kenaikan arus kas bersih. Kemudian saldo kas awalnya berapa, taruh di sini. Kemudian nanti akan ketemu saldo akhirnya ya, tinggal dituliskan di sini saldo akhirnya berapa. Selanjutnya adalah metode tidak langsung. Nah, pencatatan pada metode tidak langsung ini diawali dari laba bersih. Selanjutnya, saldo tersebut digabungkan dengan pos-pos yang menambah dan menguranginya untuk mengetahui kekurangan arus kas dari kegiatan operasional. Faktor-faktor yang menambah arus kas pada laporan arus kas pada metode ini antara lain penyusutan atau depresiasi, amortisasi, kerugian dari penjualan harta tidak lancar, atau penarikan obligasi sebelum masa jatuh tempo, penurunan harta lancar dari kas, dan kenaikan dalam utang jangka pendek. Faktor-faktor yang mengurangi arus kas pada laporan arus kas itu antara lain keuntungan dari penjualan harta atau aktiva tetap, atau penarikan obligasi lebih awal dari masa jatuh tempo, dan kenaikan utang jangka pendek. Nah, agar kalian lebih memahami penyusunan laporan arus kas metode tidak langsung, maka perhatikan contoh penyusunan laporan arus kas PT ABC tahun 2019 dengan metode tidak langsung berikut ini. Baik, ini adalah contoh format untuk laporan arus kas menggunakan metode tidak langsung. Jadi contoh formatnya seperti ini ya, ada saldo laba bersih terlebih dahulu dicatatkan, kemudian penambahannya meliputi penyusutan, piutang usaha, surat harga, ya, utang gaji, utang pajak. Kemudian nanti akan ketemu arus kas bersih masuk operasionalnya. Nah, pengurangannya itu meliputi laba penjualan gedung, kenaikan perlengkapan kantor, penurunan utang, laba penjualan surat harga. Nanti akan ketemu arus kas bersih masuk operasionalnya. Kemudian arus kas investasi ini meliputi penjualan gedung, pembelian gedung ya, pembelian peralatan. Terus arus kas masuk dari investasi ini meliputi arus kas dari pembiayaan penjualan saham, pembayaran dividen ya. Kemudian akan ketemu nanti arus kas keluar dari pembiayaan. Kemudian arus kas masuk bersihnya, dan saldo kas di awal berapa dicantumkan di sini, dan saldo kas akhirnya nanti diletakkan di sini ya. Selanjutnya yang kelima yaitu tahapan laporan keuangan. Laporan keuangan dasar atau laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca, dan laporan arus kas itu tidak dapat memberikan seluruh informasi yang dibutuhkan pemakai laporan keuangan. Informasi tambahan tersebut bersifat deskriptif dan dilaporkan dalam bentuk narasi. Catatan laporan keuangan atau notes to the financial statements itu berfungsi menginterpretasikan angka-angka yang terkandung dalam laporan keuangan. Pemakai laporan keuangan harus dapat membaca catatan laporan keuangan dan memahami asumsi yang digunakan dalam mencatat akun-akun laporan keuangan. Catatan yang biasa dilampirkan atau disertakan pihak manajemen sebagai pendukung laporan keuangan dasar itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, ringkasan mengenai kebijakan akuntansi. Informasi ini mengenai prinsip dan metode akuntansi yang diterapkan oleh perusahaan dalam penyusunan laporan keuangan harus dijelaskan kepada pemakai. Yang kedua, informasi tambahan mengenai perincian atau penjelasan atas angka neraca. Informasi ini disajikan dalam catatan laporan keuangan, baik berupa data, angka, maupun data deskriptif. Yang ketiga, informasi tentang komponen-komponen yang tidak dapat dilaporkan dalam laporan keuangan. Informasi ini berisi tentang komponen-komponen yang tidak memenuhi kriteria pengakuan untuk dapat dicatat ke dalam akun laporan keuangan, tetapi masih dianggap signifikan bagi pengguna laporan keuangan dalam proses pengambilan keputusan. Yang berikutnya, ini adalah informasi pelengkap lainnya. Jadi informasi pelengkap lainnya ini berupa informasi mengenai segmen bisnis perusahaan. Nah, laporan keuangan hendaknya disajikan secara transparan dan akurat selama satu periode akuntansi. Tujuannya untuk memudahkan pemakai informasi akuntansi mengetahui kondisi keuangan dan kinerja suatu perusahaan. Selama proses pencatatan akuntansi sampai pembuatan laporan laba rugi diperlukan sikap cermat, teliti, dan tanggung jawab untuk menghasilkan data akuntansi yang relevan dan akurat.
Nah, dengan berakhirnya pemaparan materi yang Ibu sampaikan tadi, maka berakhir pula sesi pembelajaran kita kali ini. Sampai bertemu kembali pada sesi pembelajaran selanjutnya. Ibu akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.